Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan akan mempersembahkan sebuah pembahasan yang amat sangat penting. apa itu? apa Ini dia. Ini merupakan soal IMO tahun 1970 problem 4. Apa itu IMO? IMO adalah Olimpiade Matematika Internasional. Olimpiade ini merupakan Olimpiade Sains Internasional tertua. Nah, berikut pembahasan dari kelompokan. Ini merupakan soal dari 1970 IMO problem 4. Jadi di soal ini kita diminta untuk menemukan semua atau himpunan dari semua bilangan bulat positif n, sehingga himpunan ini jadi himpunan dari n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 hingga n plus 5 ini dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, di mana hasil kali dari anggota di himpunan yang pertama dan hasil kali dari anggota di himpunan yang kedua ini harus sama. Dari soal ini kita dapat membagi dua himpunan. Misal himpunan yang pertama itu A dan yang kedua itu himpunan B. Dari soal ini kita dapat tiga informasi dan juga sekaligus itu syarat untuk mengerjakan soal ini. Syarat yang pertama itu A bukan himpunan kosong, dan yang kedua itu B bukan himpunan kosong, dan syarat yang kedua itu A gabungan B. Jadi himpunannya n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus 5. Dan yang ketiga itu hasil kali semua anggota di himpunan A sama dengan hasil kali semua anggota di himpunan B. Untuk menjawab soal ini kami menggunakan metode kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi itu seperti ini. Jika ingin membuktikan ini benar, maka kita andaikan kesimpulannya itu bernilai salah, maka Q negasi dari Q dan premisnya itu bernilai benar, maka P. Maka diharapkan menghasilkan suatu pernyataan, katakanlah itu R dan negasi dari R. Itulah yang dinamakan kontradiksi. Jadi di sini kembali ke soal. Untuk menjawab soal ini kami mengeklaim tidak ada pengelompokan seperti itu. Dan untuk pembuktiannya, andaikan bahwa pengelompokan seperti itu ada. Baik, di sini untuk membuktikannya kita ada dua kasus, di mana kasus yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kasus yang pertama itu salah satu dari 6 bilangan bulat dapat dibagi dengan 7. Telah kita notasikan di awal bahwasanya itu himpunan A sama himpunan B. Karena di soal itu hasil kali anggota himpunan A sama hasil kali anggota himpunan B itu harus sama, jadi hasil kali anggota himpunan A-nya itu saya notasikan X, dan hasil kali anggota himpunan B-nya itu saya juga notasikan dengan X, kan harus sama. Nah, di sini karena kembali lagi ke ini, salah satu dari 6 bilangan bulat. Nah, misalkan salah satu bilangan bulatnya ini ada di anggota himpunan A, maka itu 7 membagi X. Karena ini salah satu, maka anggota di himpunan B itu tidak ada yang bisa dibagi dengan 7, maka 7 tidak membagi X. Baik, setelah kita lihat ternyata hasil kali anggota himpunan di A itu 7-nya membagi X, sedangkan hasil kali anggota himpunan di B itu 7-nya tidak membagi X. Nah, ini kan tidak mungkin. Kenapa? Orang yang sama, tetapi di himpunan A-nya itu 7-nya membagi X, sedangkan di himpunan B-nya itu 7-nya tidak membagi X. Maka di sini saya akan menyimpulkan hasil kali anggota himpunan A itu
akan sama dengan hasil kali anggota himpunan di B. Nah, untuk yang selanjutnya, di kasus yang kedua ini, tidak ada satupun dari 6 bilangan bulat yang dapat dibagi dengan 7. Nah, apa artinya ini? Jadi, bahwa di modulo 7, ini akan memiliki sisa yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, modulo ini erat kaitannya dengan materi kongruensi, dan sisanya di sini ini erat kaitannya dengan sistem residu lengkap dari modulo M. Nah, apakah kalian masih ingat tentang kedua materi tersebut? Nah, di sini kami akan memberikan ekstra bonus untuk kalian, yaitu materi tentang kongruensi dan juga sistem residu lengkap modulo M. Nah, seperti apa penjelasannya? Berikut penjelasan dari kelompok kami. Kongruensi. Definisi kongruensi di sini diberikan bilangan bulat A, B, dan M dengan M-nya lebih besar dari 1. Kita katakan A kongruen B modulo M, kita tuliskan seperti ini. Kapan kita tuliskan seperti ini? Jika dan hanya jika M membagi A min B. Contoh, 29 kongruen 4 modulo 5, karena 29 dikurangi 4 sama dengan 25, dan 5 membagi 25. Contoh selanjutnya, 47 tidak kongruen 8 modulo 6, karena 47 dikurangi 8 sama dengan 39, dan 6 tidak membagi 39. Sistem residu lengkap modulo M. Definisinya adalah suatu himpunan X1, X2, sampai dengan Xm disebut sistem residu lengkap modulo M. Jika dan hanya jika untuk setiap Y dengan Y lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. Ada satu dan hanya satu XI dengan I lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari M. Sedemikian hingga Y kongruen XI modulo M atau XI kongruen Y modulo M. Gampangnya, sistem residu lengkap modulo M himpunan bilangannya adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan M-1. Dan sistem residu lengkap modulo 7 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah dijelaskan tentang kongruensi dan juga sistem residu lengkap modulo M, tentunya kalian sudah paham kan mengapa modulo 7 ini memiliki sisa 1 hingga 6. Nah, tadi sistem residu lengkap dari modulo 7 itu adalah 0 hingga 6. Tetapi dalam kasus ini 0 di sini tidak diikutsertakan karena 7 di sini tidak membagi semua bilangan bulat yang ada di sini. Nah, selanjutnya, kembali ke soal, saya akan mengalihkan kedua himpunan yang tadi. Di kasus yang pertama, hasil kali anggota di himpunan A itu dinotasikan dengan X, dan hasil kali anggota di himpunan B itu dinotasikan dengan X juga. Maka X dikali X, ini akan kongruen dengan, tentunya ini himpunan ke-6 ini, N dikali N plus 1 hingga N plus 5. Dan ini juga kongruen dengan hasil kali dari sisanya ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dikali 6. Dan menurut teorema Wilson ini akan kongruen dengan minus 1 modulo 7. Nah, apa itu teorema Wilson? Nah, di sini saya akan memberikan ekstra penjelasan lagi tentang teorema Wilson. Nah, seperti apa penjelasannya? Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Wilson.
Nah, di sini jika P adalah bilangan prima, maka P-1 faktorial itu akan kongruen dengan -1 modulo P. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, misalkan P-nya itu sama dengan 7. Nah, berarti 7 dikurangi 1 faktorial itu akan kongruen karena 7 dikurangi 1 itu 6, berarti 6 faktorial. Sedangkan 6 faktorial itu sendiri yaitu 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dan dikali 6. Nah, menurut teorema Wilson, ini 7 min 1 itu kan kembali ke ini. P-1 faktorial itu akan kongruen dengan -1 modulo P. Ingat, P di sini adalah 7. Berarti di sini akan kongruen dengan -1 modulo 7. Nah, setelah kita sudah paham nih tentang teorema Wilson, nah saya kembali lagi ke soal. Jadi kita lihat X dikali X, maka ini akan menjadi X kuadrat. Dan X kuadrat ini akan kongruen dengan -1 modulo 7. Nah, kita akan lihat apakah ada bilangan bulat jika dikuadratkan itu, dia akan kongruen dengan -1 modulo 7. Nah, yang dikuadratkan di sini itu tidak akan jauh-jauh dari sistem residu lengkap modulo 7, yaitu 0 hingga 6. Jadi kita cek satu-satu dari 0 sampai 6 itu apakah ada yang kongruen dengan -1 modulo 7. Nah, terlihat di samping bahwa tidak ada satupun yang memenuhi. Jadi, -1 inilah kontradiksi yang kita inginkan. Jadi, apa kesimpulannya? Jadi, kesimpulannya adalah tidak ada